Bro, lo pernah nggak sih ngalamin hubungan yang awalnya mulus tapi tiba-tiba berantakan tanpa sebab yang jelas? Ngerasa kayak ada yang salah, tapi lo nggak tahu apaan? Well, bisa jadi lo atau pasangan lo ngelakuin kesalahan yang sering banget bikin hubungan jadi berantakan. Nah, di video kali ini, gue bakal bahas kesalahan-kesalahan yang harus lo hindari biar hubungan lo tetap adem ayem. Yuk, simak sampai habis. 1. Terlalu posesif. Oke, pertama nih, terlalu posesif. Lo mungkin mikir, gue sayang, makanya gue posesif. Tapi percaya deh, kebanyakan ngatur-ngatur malah bikin pasangan lo ngerasa terkekang. Hubungan yang sehat itu ada kepercayaan, bro. Biarkan dia punya ruang buat dirinya sendiri. Kalau lo terus-terusan posesif, itu bisa bikin pasangan lo ngerasa nggak bebas dan nggak nyaman. Kebebasan dalam hubungan itu penting banget. Lo nggak perlu ngatur-ngatur terus atau ngecek dia setiap waktu. Karena gini, kalau lo udah percaya sama dia, dia pun bakal ngerasa lebih dihargai dan justru lebih dekat sama lo. Posesif itu juga tanda kalau lo nggak percaya sama diri lo sendiri. Lo takut kehilangan, makanya lo ngontrol. Padahal, yang bikin orang nyaman dan tetap tinggal itu justru rasa aman dan kepercayaan yang lo kasih, bukan kontrol berlebihan. Coba deh, kasih dia ruang buat ngelakuin hal-hal yang dia suka tanpa harus ngerasa diatur atau diawasi. Misalnya, biarin dia hangout sama temen-temennya, atau ngelakuin hobinya. Lo juga bisa punya waktu buat diri lo sendiri, jadi nggak saling ketergantungan banget. Jadi intinya, kurangi posesif, tambahin kepercayaan. Hubungan lo bakal jauh lebih sehat dan bahagia, percaya deh. 2. Kurang komunikasi. Komunikasi tuh kunci dari segala hubungan. Tapi, kadang kita suka lupa atau malas buat ngobrolin masalah yang ada. Akhirnya, masalah kecil yang nggak diomongin bisa numpuk jadi gede. Jangan takut buat jujur dan ngomongin apa yang lo rasain, bro. Daripada dipendem, mending diselesaikan. Jangan sampai komunikasi jadi masalah utama yang malah bikin hubungan lo merenggang. Lo tahu kan, kalau komunikasi itu kayak jembatan antara lo sama pasangan lo. Kalau jembatannya rusak atau nggak dipakai, ya bakal susah nyebrang ke seberang. Makanya, penting banget buat lo ngejaga komunikasi itu tetap lancar. Coba deh, luangkan waktu buat ngobrol, bukan cuma soal hal-hal penting, tapi juga hal-hal kecil yang mungkin kelihatannya sepele. Kadang, ngobrolin hari-hari lo aja bisa bikin lo dan pasangan jadi lebih dekat. Terus, usahain juga buat dengerin, gak cuma nunggu giliran ngomong. Dengerin tuh artinya lo paham dan mau ngerti perasaan dia, bukan cuma sekedar nyaut. Dan kalau ada masalah, jangan buru-buru defensif atau nyalahin. Lebih baik, fokus pada solusi, bukan siapa yang salah. Lo harus berani buat jujur dan terbuka, meski kadang ngerasa nyesek atau takut bikin pasangan sakit hati. Karena percayalah, bro, komunikasi yang jujur itu bakal bikin hubungan lo lebih kuat dan tahan lama. 3. Jangan sampai komunikasi jadi masalah utama yang malah bikin hubungan lo merenggang. Lo tahu kan, kalau komunikasi itu kayak jembatan antara lo sama pasangan lo. Kalau jembatannya rusak atau nggak dipakai, ya bakal susah nyebrang ke seberang. Makanya, penting banget buat lo ngejaga komunikasi itu tetap lancar. Coba deh, luangkan waktu buat ngobrol, bukan cuma soal hal-hal penting, tapi juga hal-hal kecil yang mungkin kelihatannya sepele. Kadang, ngobrolin hari-hari lo aja bisa bikin lo dan pasangan jadi lebih dekat. Terus, usahain juga buat dengerin, nggak cuma nunggu giliran ngomong. Dengerin tuh artinya lo paham dan mau ngerti perasaan dia, bukan cuma sekedar nyaut. Dan kalau ada masalah, jangan buru-buru defensif atau nyalahin. Lebih baik, fokus pada solusi, bukan siapa yang salah. Lo harus berani buat jujur dan terbuka, meski kadang ngerasa nyesek atau takut bikin pasangan sakit hati. Karena percayalah, bro, komunikasi yang jujur itu bakal bikin hubungan lo lebih kuat dan tahan lama. Jangan sampai komunikasi jadi masalah utama yang malah bikin hubungan lo merenggang. Lo tahu kan, kalau komunikasi itu kayak jembatan antara lo sama pasangan lo. Kalau jembatannya rusak atau nggak dipakai, ya bakal susah nyebrang ke seberang. Makanya,
Penting banget buat lo ngejaga komunikasi itu tetap lancar. Coba deh, luangkan waktu buat ngobrol, bukan cuma soal hal-hal penting, tapi juga hal-hal kecil yang mungkin kelihatannya sepele. Kadang, ngobrolin hari-hari lo aja bisa bikin lo dan pasangan jadi lebih dekat. Terus, usahain juga buat dengerin, gak cuma nunggu giliran ngomong. Dengerin tuh artinya lo paham dan mau ngerti perasaan dia, bukan cuma sekedar nyaut, dan kalau ada masalah, jangan buru-buru defensif atau nyalahin. Lebih baik, fokus pada solusi, bukan siapa yang salah. Lo harus berani buat jujur dan terbuka, meski kadang ngerasa nyesek atau takut bikin pasangan sakit hati. Karena percayalah, bro, komunikasi yang jujur itu bakal bikin hubungan lo lebih kuat dan tahan lama. 4. Lupa menghargai hal-hal kecil. Coba inget-inget deh, kapan terakhir kali lo bilang, terima kasih, atau, gue sayang lo? Hal-hal kecil kayak gitu bisa bikin pasangan lo ngerasa dihargai dan diperhatikan. Jangan tunggu sampai ada masalah gede baru mau menghargai. Buatlah kebiasaan buat selalu kasih apresiasi, sekecil apapun itu. Hal-hal kecil itu sebenarnya punya dampak besar, bro. Kadang kita terlalu fokus sama hal-hal besar, kayak hadiah mewah atau gesture yang dramatis. Padahal yang paling penting tuh konsistensi dalam hal-hal kecil. Ucapan kayak, terima kasih, atau, gue sayang lo, itu mungkin terdengar sederhana, tapi efeknya luar biasa. Itu bikin pasangan lo ngerasa diperhatikan setiap hari, bukan cuma pas momen spesial aja. Kalau lo lupa buat menghargai hal-hal kecil, lama-lama pasangan lo bisa ngerasa diabaikan, kayak usaha mereka nggak berarti. Ini bisa jadi akar dari banyak masalah, loh. Dari yang awalnya cuma sepele, bisa jadi berantem gede gara-gara akumulasi rasa nggak dihargai itu. Jadi, jangan tunggu ada masalah gede baru sadar. Lo bisa mulai dari sekarang, dengan lebih sering ngasih apresiasi buat hal-hal sederhana. Karena dari situ, hubungan lo bisa jadi lebih kuat dan lebih bahagia. Mulailah bikin kebiasaan buat selalu nunjukin apresiasi, bahkan untuk hal-hal kecil kayak, makasih udah dengerin gue, atau, gue seneng banget lo ada buat gue. Percaya deh, hal kecil kayak gini bakal bikin hubungan lo makin harmonis dan jauh dari drama yang gak perlu. 5. Membandingkan dengan hubungan lain. Kita hidup di era sosial media di mana semuanya kelihatan sempurna. Tapi bro, nggak semua yang lo lihat di medsos itu real. Jangan sampai lo membandingkan hubungan lo dengan hubungan orang lain. Fokus sama kebahagiaan lo sendiri, dan jalanin hubungan lo dengan cara yang lo rasa benar. Tepat banget, bro. Di sosial media, lo bisa lihat pasangan yang selalu terlihat bahagia, liburan bareng, kasih surprise manis, dan lain-lain. Tapi yang lo nggak tahu adalah sisi lain dari hubungan mereka, mungkin ada drama, masalah komunikasi, atau bahkan perbedaan yang mereka sembunyiin. Jadi, kalau lo terus-terusan bandingin hubungan lo sama yang lo lihat di medsos, lo bisa jadi ngerasa nggak cukup atau selalu kurang. Padahal, hubungan yang sehat itu nggak perlu diumbar-umbar ke semua orang. Kunci utamanya adalah lo harus fokus sama apa yang ada di depan mata lo, pasangan lo, apa yang bikin kalian bahagia, dan gimana cara lo berdua menyelesaikan masalah. Setiap hubungan itu unik, punya dinamika dan cara masing-masing buat ngejalaninnya. Daripada sibuk bandingin sama orang lain, lebih baik lo invest waktu dan energi buat komunikasi yang lebih baik, saling ngerti, dan ngelakuin hal-hal yang bikin kalian berdua makin kuat. Yang paling penting, kebahagiaan lo nggak bisa diukur dari like, komen, atau views di sosial media. Kebahagiaan yang asli datang dari hal-hal kecil yang lo dan pasangan lo lakukan bersama. Jadi, jangan terlalu fokus sama ekspektasi orang lain atau apa yang terlihat sempurna di luar sana. Fokuslah untuk jadi versi terbaik dari hubungan lo sendiri, dan yang penting, tetap jadi diri lo apa adanya. Intinya, bro, hubungan itu butuh usaha dari dua belah pihak. Hindari kesalahan-kesalahan yang bisa ngerusak dan fokuslah buat selalu ngejaga komunikasi, kepercayaan, dan rasa saling menghargai. Gak ada hubungan yang sempurna, tapi dengan usaha yang tepat, lo bisa bikin hubungan lo jadi lebih kuat. Kalau lo ngerasa video ini bermanfaat, jangan lupa buat like,
Share ke teman-teman lo yang mungkin butuh, tulis pendapat lo di kolom komentar, dan pastinya subscribe biar lo nggak ketinggalan video terbaru dari gue. Sampai ketemu di video berikutnya, bro. Stay happy, stay positive.